Halo, selamat pagi anak-anak hebat semua. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi bersama dengan Mr. Lanton dalam pembelajaran matematika. Ya, materi hari ini adalah materi terakhir dari seluruh pembelajaran kita, yaitu tentang pengolahan data. Jadi materi tentang pengolahan data adalah materi yang paling akhir ya anak-anak, dan anak-anak persiapkan diri secara baik. Ikuti penjelasan video pembelajaran berikut ini. Bab 5, pengolahan data. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal yang paling tepat mewakili sebuah data. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam menyelesaikan masalah. Kita lihat bagian yang pertama, yaitu mengurutkan data. Apa itu kegiatan mengurutkan data? Mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengelola data. Dari data yang diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai yang tertinggi dan data dengan nilai yang terendah. Sebagai contoh, perhatikan urutan data berikut dari yang terkecil, yaitu 12, 14, 11, 8, 19, 11, 12, 11, 15, 17, 14, 10, 8, 5, 6, 4, 12, 21, 16, 14, 20. Data-data yang dibacakan tadi adalah data acak yang dikumpulkan. Kemudian kita disuruh untuk mengurutkan data dari yang terkecil. Maka kita mulai melihat data terkecil dari data yang terkumpul di atas adalah 4, 5, 6, 8, 8, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Sehingga dari data yang ada dan setelah kita mengurutkan, maka informasi yang dapat kita peroleh adalah nilai tertinggi adalah 21 dan nilai terendah adalah 4, dan terdapat 3 data dengan nilai 11. Yang kedua adalah rata-rata hitungan. Perhatikan ilustrasi untuk menentukan rata-rata hitungan seperti yang terlihat. Dari ilustrasi yang ada, anak-anak lihat pada data diagram yang pertama, datanya mencapai 4, mendekati 4. Data kedua, diagram batang kedua, nilainya 1. Data ketiga nilainya hampir mendekati 5, dan data keempat nilainya hampir mendekati 6 atau 5,5. Nah, dari data tersebut ternyata rata-ratanya adalah 3,75 lah, dapat dikatakan seperti itu. Nah, mari kita lihat rumus menghitung rata-rata. Itu sama dengan rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, perhatikan contoh. Tentukan rata-rata banyak siswa setiap kelas berikut. Nah, kita memiliki tabel banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6. Terdapat 6 kelas dengan siswa kelas 1 berjumlah 30, siswa kelas 2 berjumlah 32, siswa kelas 3 berjumlah 31, siswa kelas 4 berjumlah 31, siswa kelas 5 berjumlah 32, dan siswa kelas 6 berjumlah 30. Bagaimana kita menentukan rata-rata dari jumlah siswa yang ada? Banyak data sama juga dengan banyak kelas, yaitu terdapat 6 kelas.
jumlah data sama dengan jumlah siswa keseluruhannya, yaitu 30 ditambah 32 tambah 31 ditambah 31 ditambah 32 tambah 30 sama dengan 186, sama dengan 186. Sehingga rata-ratanya kita dapat peroleh yaitu jumlah data per jumlah banyak data sama dengan 186 per 6 sama dengan 31. Sekali lagi, jumlah data adalah jumlah seluruh siswa dan banyak data adalah banyak kelas. Jadi rata-rata banyak siswa setiap kelas adalah 31 orang. Yang berikut modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Sekali lagi, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Tentukan modus dari setiap kumpulan data berikut. Ini contoh soal ya. Contoh yang pertama, pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel. Perhatikan, kita lihat banyak data dari masing-masing buah yang ada. Banyak pisang 2, banyak jambu 2, dan banyak melon 2, dan banyak apel 2. Sehingga setiap data frekuensinya sama. Pada data ini, data tidak memiliki modus karena pisang ada 2, yang pertama ini, yang kedua ini ya anak-anak. Terus banyak jambu juga 2, banyak melon juga 2, banyak apel juga 2, sehingga semua datanya sama, frekuensinya sama, sehingga dikatakan bahwa data ini tidak memiliki modus. Nah, perbandingannya atau yang membedakannya perhatikan pada contoh soal nomor 2. Data terurut seperti terlihat. Data acak, terjul data acak ya. Ada 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30, dan 34. Nah, dari data acak tadi dikumpulkan, maka kita dapat mengurutkan datanya sebagai berikut. Kita mengurutkan dari data yang terkecil, yaitu data 30. Data 30 muncul sebanyak 1, 1, 2, 3. Datanya muncul sebanyak 3 kali, berarti 30 nya 3 kali. Terus data 31. Data 31 muncul sebanyak 2 kali, dan data 32 muncul sebanyak 1 kali, data 33 sebanyak 3 kali, dan data 34 sebanyak 2 kali. Sehingga data yang paling banyak adalah data 30 dan 33. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa modus dari data-data yang ada adalah 30 dan 33. Kenapa? Karena data 30 dan 33 merupakan data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Yang berikut adalah median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Median data ganjil sama dengan X ditambah jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan median data genap sama dengan 1/2 dikali X per N per 2 tambah X per N per 2 tambah 1. Nah, untuk lebih jelasnya penerapan rumus yang ada, mari perhatikan contoh soal berikut. Tentukan median dari setiap kumpulan data berikut. Data pertama 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9,
Nah, soal datanya sudah seperti itu. Langkah kedua adalah kita mengurutkan data yang tadi, data acak tadi kita urutkan dari data terkecil sampai data terbesar. 66778889. Nah, dan setelah kita menghitung ternyata datanya adalah 11, dan ini kategori data ganjil. Nah, untuk menentukan data ganjil, kita langsung menghitung data yang berada di tengah. Berarti kita menghitung 6, 1, 2, 3, 4, 5. Terus dari sisi data yang ada di sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, sehingga yang menjadi nilai tengah atau mediannya adalah nilai 7. Jadi anak-anak, sekali lagi bahwa untuk data ganjil kita mengurutkan. Anak-anak perhatikan, misalkan ada 11 angka, berarti itu sama juga dengan 11 dibagi 2, atau X tambah N itu artinya jumlah data ditambah dengan 1 kemudian dibagi 2, sehingga data kita adalah 7. Nilai tengah kita adalah 7. Anak-anak lihat sekali lagi, Pak masih menjelaskan ulang untuk data ganjil ini. Nilai data di sebelah kiri terdapat 5 kelompok data, di sebelah kanan ada 5 kelompok data, sehingga yang berada di tengah-tengah adalah nilai atau data 7 sebagai medianya. Mari kita lanjut dengan data genap. 776889798. Ini adalah data acak dan banyak datanya adalah 10. Kita urutkan dari data terendah, yaitu 66777888899. Nah, karena banyak datanya terdapat 10 atau genap, maka kita menghitung data yang berada di tengah. Kita lihat 6677788899. Nah, untuk menjadi nilai karena genap, kita lihat yang ada di tengah, yaitu 7 dan 8. 7 dan 8 ini kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. 7 tambah 8 sama dengan 15. 15 bagi 2 sama dengan 7,5, sehingga median dari data di atas adalah 7,5. Demikian penjelasan materi hari ini. Berharap anak-anak bisa memahami semua materi yang dijelaskan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.